Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Tentunya Anda sudah tahu dengan sosok drone kombatan ini. Ya, ini adalah elang hitam yang prototip perdananya telah diluncurkan oleh PT Dirgantara Indonesia pada 30 Desember 2019. Tentunya kita semua mendukung ya implementasi drone karya anak bangsa ini. Namun perlu dicatat, elang hitam baru akan memulai tahapan uji sertifikasi pada tahun 2025. Setelah sebelumnya elang hitam akan dibuatkan dalam 5 prototip untuk beragam uji coba. Nah, menuju 2025 rasanya masih lumayan lama. Sementara dari tahun ini di 2020 sampai ke 2025 amat sangat mungkin terjadi sesuatu yang menyangkut keamanan dan pertahanan di republik kita ini. Saat ini, TNI telah mendatangkan drone kombatan dalam jumlah sangat terbatas, yaitu CH-4 Rainbow buatan China Aerospace Science and Technology Corporation. Perlu diketahui, CH-4 dan elang hitam sama-sama drone dengan kualifikasi Medium Altitude Long Endurance atau disingkat MALE. Dan ketika konstelasi politik regional berpotensi menempatkan Cina sebagai lawan, maka ada baiknya bagi Indonesia untuk menyiapkan opsi drone kombatan dari sumber di luar Cina. Sebelum akhirnya TNI memilih CH-4 buatan Cina, telah ada nama drone kombatan lain yang ditawarkan ke Indonesia, yaitu ANKA-S buatan Turkish Aerospace Industry. Drone kombatan ini juga menyandang kualifikasi MALE. Dan ketika belum lama ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan kerja ke Turki, beberapa media nasional menyebut bahwa sang Menhan tengah menyoroti kerjasama seputar drone dengan negara Ottoman tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kerjasama seperti apakah dengan Turki? Akankah Indonesia menggandeng Turki sebagai pemasok drone kombatan untuk TNI? Selain ANKA-S yang notabene pernah ditawarkan ke Indonesia, sejatinya ada drone buatan Turki lain yang namanya sedang trending dan melesat populer dalam kancah peperangan atau bisa disebut battle-proven. Yang dimaksud adalah drone Bayraktar TB2 produksi Baykar Makina. Namanya mencuat dalam babak serangan udara di Suriah, kemudian berlanjut di Libya. Bayraktar TB2 mencatatkan rekor tersendiri, khususnya saat menjadi algojo bagi sistem Hanut Pansir S1 buatan Rusia. Sekilas tentang Bayraktar TB2, drone single propeller ini awalnya dikembangkan untuk misi reconnaissance and intelligence. Dari segi rancangan, Bayraktar TB2 mengedepankan desain monocoque yang mengintegrasikan struktur vitel atau ekor terbalik. Material drone terbuat dari bahan serat karbon, Kevlar, dan komposit hibrida, sedangkan segmen sambungannya dibuat dari bahan aluminium yang dikomputerisasi secara presisi lewat numerical control. Penempatan mesin berada di bagian ekor dan tangki bahan bakar berada di fuselage, dan drone ini disokong mesin tunggal dengan two-blade variable pinch propeller. Kekuatan mesin mencapai 100 horsepower, dan secara teknis, drone ini dapat melesat dengan kecepatan 129 km per jam. Masuk kategori MALE atau Medium Altitude Long Endurance, drone ini dapat terbang lebih dari 20 jam pada ketinggian 6.858 meter. Sementara jarak jelajahnya dalam mode line of sight mencapai 150 km. Bayraktar TB2 dapat membawa payload seberat 55 kg. Konfigurasi muatan standar mencakup modul kamera elektro-optik, modul kamera inframerah, pemandu laser, laser rangefinder, dan laser pointer. Sebagai drone kombatan, Bayraktar TB2 dapat membawa berbagai persenjataan untuk serangan udara ke permukaan, seperti munisi MAM, MAML, dan rudal UMTAS. Dari spesifikasi, Bayraktar TB2 punya lebar bentang sayap 15 meter dan bobot maksimum saat tinggal landas 650 kg.
Bayraktar TB2 dikendalikan lewat Ground Control Station dengan standar NATO S3 Mobile Shelter Unit. Modul ini mengintegrasikan pilot drone, operator pilot, dan konsol eksploitasi lewat citra video. Satu sistem Bayraktar TB2 terdiri dari 6 drone, 2 unit Ground Control Station, 3 unit Ground Data Terminals, 2 unit Remote Video Terminals, dan Ground Support Equipment. Sampai saat ini, tak kurang 118 unit Bayraktar TB2 berhasil diproduksi. Selain digunakan oleh Turki, drone yang per unitnya dibanderol 5 juta US dollar ini telah dioperasikan oleh Qatar, Ukraina, dan Libya. Secara teknologi, apa yang ada di Bayraktar TB2 telah dikuasai oleh engineer dan industri di Indonesia. Namun dalam aspek operasional dan kapabilitas, boleh jadi drone battle-proven ini menarik untuk diakuisisi oleh TNI. Nah, bagaimana menurut Anda? Sekian dulu bedah alutsista yang potensial untuk TNI di masa depan. Nantikan konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!